tetap berdiri. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu dapat memperhatikan di ayat yang ke-7, saya akan membaca ayat 8, Bapak Ibu, dan seterusnya sampai ayat yang ke-15. Tema pekerjaan penghibur. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang benar-benar membaca, menyimak, memperhatikan, bahkan menyimpan itu di dalam hati kita. Dan yang paling luar biasa adalah waktu kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita firman Tuhan ini. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita semua, pernahkah kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita? Pernahkah kita merasa bahwa doa-doa kita seakan-akan tidak pernah Tuhan jawab? Kita ada dalam pergumulan yang baru saja terjadi, bergumul lagi dengan pergumulan yang baru, pergumulan lama belum selesai, muncul lagi pergumulan baru. Pasti pertanyaan ini setiap kita menjawab di hati kita, dan saya ada di situ, dan saya pernah mengalami, bahkan saya ada dan sementara mengalami hal itu. Saya pun mengalami hal yang sama seperti kita semua yang ada hari ini dan berkata saya ada di bagian ini. Persoalan dan pergumulan yang kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan kok bisa ini terjadi dalam hidup saya? Saya diperhadapkan dengan kematian kedua orang tua saya, waktu yang begitu cepat dan cuma 8 bulan berlalu dari orang tua saya yang laki-laki ke orang tua perempuan. Ketika Tuhan ambil kedua orang tua saya, muncul pertanyaan dalam diri saya, kenapa ini harus terjadi? Baru saja Tuhan ambil papi, Tuhan ambil lagi mami. Itu panggilan kakak kami. Dan kenapa ini harus terjadi Tuhan? Dan itu membuat pertanyaan yang begitu lama saya pertanyakan kepada Tuhan sampai berbulan-bulan. Setiap kali duduk serasa ada kekosongan dalam diri. Duduk dan mulai berpikir seandainya mami ada, seandainya papi ada. Dan kenapa itu diambil dari diri saya? Dan karena saya sangat membutuhkannya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Dan perasaan serupa pun juga pernah dialami oleh murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami kedukaan yang luar biasa. Kedukaan yang tiada tara yang mereka harus alami ketika Yesus berkata dia akan pergi dari mereka. Ini bukan peristiwa yang biasa atau omong-omong, tapi suatu kisah yang dilukiskan
tidur juga, jalan bersama 3,5 tahun bukan waktu yang gampang dilewati bersama seseorang yang sudah care dengan kita. Dan ketika orang itu diambil dari kita atau dia pergi, pasti luka yang dalam menghantui hati kita. Dan itu pun dialami oleh murid-murid. Dalam Yohanes 16, suasana hati murid-murid saat itu sedang gelap. Kata orang Ambon, gelap. Ini benar-benar gelap. Seakan-akan ini baru terjadi, Tuhan. Kok bangkit? 40 hari menampakkan diri dengan kita. Waktu yang singkat ini mau pergi lagi. Bagi mereka kepergian Yesus secara fisik membuat luka yang paling dalam. Secara fisik. Secara fisik seperti kita ketika seseorang diambil dari kita dalam kematian, kita orang percaya tahu bahwa Yesus, kita akan jumpa dengan mereka, akan ada pengharapan di dalam kita. Dalam 1 Tesalonika 4 bilang bahwa kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, bahwa kita pasti sama dan jumpa dengan mereka. Tapi kita sedih karena secara fisik tidak ada. Yang biasanya ketemu hilang, sudah tidak ada. Yang biasa dia duduk di situ susah ada lain. Yang biasa dia panggil susah ada lain. Makanya di Facebook muncul, biasanya dia begini, biasanya dia panggil, biasanya dia begitu. Karena luka yang dalam sehingga ditorehkan dengan kata-kata. Nah, ini yang dia alami oleh murid-murid. Mereka seperti kehilangan segalanya. Mereka kehilangan Yesus secara fisik. Mereka berduka. Namun di tengah kepedihan itu, Yesus memberikan sebuah pernyataan janji yang luar biasa di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Wow. Pernyataan yang aneh bagi mereka. Bagaimana mungkin kepergian guru yang mereka cintai? Bagaimana mungkin kepergian sahabat yang paling mengerti kehidupan mereka? Dikatakan lebih berguna dia pergi. Bukankah lebih berguna Tuhan ada? Tiba-tiba butuh Tuhan ada. Minta Tuhan kasih penjelasan tentang kehidupan ada. Waktu butuh untuk disembuhkan ada Yesus di depan mata secara fisik dan butuh disembuhkan. Ada Yesus tinggal berteriak, dia datang secara fisik. Secara manusia ini terasa aneh, bahkan kita pun mengungkapkan hal yang sama. Bagaimana mungkin kehilangan Yesus justru lebih menguntungkan? Bagaimana mungkin kita bilang kehilangan seseorang itu lebih baik? Namun mari kita lihat dengan 3 karya utama Roh Kudus dalam hidup kita dan bagaimana hal itu mengubah cara kita menjalani kehidupan baru kita. Kehidupan baru kita ditandai dengan apa? Bukan ditandai dengan mobil baru, rumah baru, rambut baru seperti saya. Kehidupan baru dimulai dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita. Adanya Roh Kudus itu adalah awal dari kehidupan kita dimulai. Allah tidak meninggalkan kita, tapi Dia mengubah cara kehadirannya di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang tadinya fisik jadi roh. Yang tadinya kita lihat jelas Yesus mukanya bagaimana, dia jadi berubah fungsi kehadirannya jadi roh di dalam. Yang pertama di ayat yang ke-7, Roh Kudus hadir lebih dekat lagi. Itu artinya ada keintiman yang lebih dalam lagi dengan Yesus melalui Roh Kudus.
universal. Yang hanya lokal mereka saja. Ya, 9 di depan, 3 Yesus. Lokal. Yang tahu perkumpulan bersama mereka cuma mereka. Yang tahu apa yang akan terjadi mereka saja. Yang mengenal Yesus hanya mereka. Yang tahu visi Yesus datang hanya mereka. Yang tadinya hanya lokal kalangan mereka secara tertutup. Tapi dia menjadi universal. Dulu Yesus hadir secara fisik, terbatas tempat. Yesus ada di Galilea, dia tidak akan pernah ada di Yerusalem. Yesus dan Petrus misalnya ada di Galilea, Yohanes ada di Yerusalem. Tidak terjadi kontak. Harus Yohanes lari dulu ke Galilea berjumpa dengan Yesus. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ada di seluruh tempat di mana orang percaya ada. Jadi ketika lagu tadi dibilang Roh Allah ada di sini, yakinkah kita bahwa Roh Allah itu bukan hembusan seperti angin saja, tapi kita yang ada di tempat ini, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menguasai diri kita. Makanya hidup kita di mana saja menggarami, membusukkan hal yang kotor. Hidup kita memetraikan banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang karena kita di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menguasai kita dan dia bersifat permanen. Dia tidak hari ini datang pergi seperti Saul, hinggap sebentar, tidak nyaman keluar lagi karena buat sesuatu yang jahat. Tidak, dia bersifat permanen. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung mendiami hatinya dan tidak bermasuk. Makanya orang yang hidup di dalam Tuhan akan gelisah hatinya ketika ada dosa yang dilakukan. Kalau saya berarti ada kan pertobatan yang sungguh-sungguh kesal. Dia terima Yesus atau cuma hanya mulut, hatinya tidak membuka untuk Yesus. Sekarang Roh Kudus hadir di semua tempat. Di mana orang percaya hadir, di situ ada Roh Kudus. Jadi jangan bilang Roh Allah, kita doakan Roh Allah ada di tempat ini. Seperti sugesti atau takhil. Roh Allah di dalam diri kita. Setiap kita melangkah di dalam diri kita ada Roh Kudus. Makanya orang yang tidak terima, orang percaya datang berdoa, dia kehilangan Roh Kudus. Karena tempat itu akan diberkati karena kehadiran kita di tempat. Apalagi hamba Tuhan, orang-orang percaya waktu injak tempat di mana kita ada, di situ tempat itu diberkati. Kalau kita usir hamba Tuhan, usir orang-orang percaya untuk tidak ada di tempat itu, malamnya hidup kita karena kita sementara membiarkan roh itu keluar dari tempat. Roh Kudus adalah orang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Kemudian yang kedua, dari yang eksternal menjadi internal. Tadi itu lokal ke universal. Sebenarnya mestinya eksternal ke internal. Ini dari internal. Ya, dikatakan dari eksternal menjadi internal. Dulu Yesus bersama mereka, sekarang Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup mereka. Mereka dulu bersama Yesus, tinggal bersama Yesus 3 tahun setengah. Tapi sekarang milik kita semua, Yesus ada di dalam hati kita karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ketiga, dari ketergantungan menjadi kedewasaan. Makanya yang tadi saya katakan di awal, ketika orang tua saya diambil, itu artinya ketika saya memahami benar Tuhan, bahwa Tuhan mencabut kemanjaan saya dan membiarkan saya menjadi Elvin yang dewasa di dalam Tuhan. Dan sedikit-sedikit mami, oh ada uang, gampang tinggal minta. Sampai sudah butuh suami, kan ada mana? Tinggal minta ini dapat, pakai mobil ada, semuanya ada. Tapi waktu Tuhan cabut dan ambil, kedewasaan langsung mulai Tuhan. Disitulah hanya berlutut, berdoa, menyembah untuk minta sesuatu dari Tuhan. Tidak lagi manja. Jadi ketika Tuhan ambil sesuatu yang berharga dari kita, ingat Tuhan lagi bentuk kita supaya jangan manja. Manja bukan mandi jarang. Baik dengan hidup. Harus dewasa.
Tidak usah pakai mic untuk bicara. Tidak usah pergi cari pendeta. Engkau anak Tuhan, sudah lahir baru, engkau duduk dan bilang, Roh Kudus, engkau ada di hatiku, bicara bagiku apa yang harus aku lakukan menghadapi kehidupan. Roh Kudus sudah ada, kita dijamin penuh. Bahwa bicara, ajak dia ngobrol, jangan kasih dia diam. Bicara ke Roh Kudus, sampaikan keinginan-keinginan kita. Dia dekat dengan kita, di dalam hati kita. Dia dekat dengan hidup kita. Dia menguasai diri kita. Pada zaman perjanjian lama, Roh Tuhan hanya ada di orang-orang yang diurapi. Ada di nabi, ada di imam, ada di raja. Tidak ada di sana. Makanya semua datang cari mereka bertiga. Tapi zaman sekarang, Roh Kudus itu ada di dalam hati. Zaman perjanjian lama pun hanya ada di atas. Tapi sekarang ada di dalam hati kita, diletakkan di dalam hati. Itu janji penghibur yang the best bagi kita. Makanya kita bangga punya Tuhan yang pergi secara fisik, tapi Dia kasih roh penghibur bagi hidup kita, dekat sekali dengan kita. Dia tidak jauh, Dia ada di hati kita. Yang kedua, ayat 8 sampai ayat 11. Roh Kudus menginsafkan dunia. Ayat yang 8. Yesus berkata, "Kalau Ia datang." Dalam terjemahan baru dikatakan, ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita melihat kata menginsafkan, dalam bahasa Yunani dia pakai kata elenko. Ini bukan sekedar membuat orang merasa bersalah. Waktu diinsafkan, orang jadi rasa bersalah. Ya, beta tertuduh, beta ini memang orang berdosa, tadi beta sudah bikin ini. Bukan itu. Tetapi membongkar kebenaran sampai manusia tidak mampu menyangkal lagi. Itu menginsafkan. Dia bongkar kebenaran sampai kita tidak bisa lagi menyangkal dosa. Karena ini bersifat seperti pengadilan ilahi, dan Allah melihat sampai melalui hati kita apa yang sudah kita lakukan. Karena Roh Kudus bukan hanya penghibur, tapi Dia juga menyadarkan kita, menegur kita dengan tujuan menyelamatkan kita. Itu tujuannya. Bukan membinasakan kita. Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penghibur. Artinya waktu saya lagi malas-malas, saya lagi ngambek-ngambekan, Roh Kudus hibur, ayo jangan ngambek, mulailah hidup baru, lakukan itu. Bukan cuma itu, Roh Kudus seperti itu perannya. Sehingga kita anggap enteng Roh Kudus, dibiarkan dia diam, tidak pernah berkomunikasi. Tapi Roh Kudus menyadarkan kita. Dia bongkar sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita sampai tidak lagi terelakkan, dan kita berkata, yes, itu saya lakukan. Di dalam ayat yang ke-9 kita lebih paham lagi apa arti dari ayat 8, kata menginsafkan akan dosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Bukan masalah dosa kelakuan-kelakuan kita, mencuri, membunuh, bukan itu yang Yesus lihat. Tapi dosa ketidakpercayaan kita kepada dirinya. Itu yang paling besar. Dosa ketidakpercayaan. Yesus tidak langsung menyebut dosa apa, mencuri, membunuh, dusta, dan lain sebagainya. Tapi Dia langsung kepada akar. Kalau cuma tumbang-tumbang di pohon itu biasa. Kalau cuma bilang waktu orang berbuat dosa, ya, orang jatuh, ketika kita jatuh dalam kesalahan, dia mencuri misalnya, kita tegur mencurinya, itu belum ke akar. Yesus langsung sampai kepada akar masalah itu, yaitu apa? Ketidakpercayaan akan Tuhan membuat dia mencuri karena dia tidak percaya Tuhan. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak tahu Yesus lihat dia. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan ekonominya. Kenapa dia jadi berbohong? Karena dia lupa di dalam dirinya ada Allah, yaitu Roh Kudus.
kepada Tuhan. Makanya pertama-tama harus apa? Mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini untuk siapa? Untuk murid-murid? Tidak. Untuk dunia dan segala sistem yang ada. Ayat ini bukan untuk orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan telah menyelesaikan dalam dia terima Yesus, Roh Kudus sudah termeterai dalam diri. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang di luar Kristus. Roh Kudus datang bukan hanya untuk pribadi-pribadi kita saja, tapi dia bersifat universal. Adalah orang-orang yang masih hidup di luar kebenaran. Roh Kudus datang menginsafi dia supaya dia bertobat. Pertanyaan bagi kita, bukankah Roh Kudus itu ada di dalam hati? Roh Kudus hanya ada di dalam hati dan berdiam hanya di hati orang percaya. Tapi Roh Kudus di luar hati yang menegur, dia tidak ada di dalam, tapi dia tegur, dia insafkan, itu dia di luar hati. Tegur orang-orang berdosa yang belum percaya. Kalau seandainya dia berhukum, itu saja. Kalau dengar, diselamatkan. Maka waktu dengar, pertama yang harus dilakukan, akui bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya orang yang tidak mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mempertanyakan ketuhanannya, kehidupannya sebagai anak Allah yang dimeteraikan, dia berdosa. Makanya pengucapan terhadap Roh Kudus adalah berulang-ulang menolak Tuhan sampai pada waktunya tidak lagi ada pengampunan, tertutup untuk kita. Jadi masalah utama bukan hanya salah perbuatan, tetapi salah hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 18 bilang, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Itu kepada siapa? Orang yang tidak percaya, bukan kita. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tidak egois, dia datang juga untuk menginsafkan dunia dengan semua sistem kekotoran yang ada di dalamnya. Sehingga kalau sudah ditegur ya, keluarga yang sudah dibilang jangan bertobat kembali ke Tuhan, saya dengar saya marah. Kalau dia dibilang ulang-ulang saya silakan saja dia kepada. Jangan marah, pencemaran. Jangan hanya fokus memperbaiki perilaku tanpa bertobat. Makanya layani orang waktu dia hidup di dalam dosa, jangan sibuk urus perilakunya terus menerus. Kalau tidak pada akar yang itu dia bertobat. Terima Yesus. Karena waktu kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seluruh kutuk, seluruh dosamu terselesaikan. Makanya waktu anak bandel, waktu keluarga kita jauh dari Tuhan, jangan urus perbuatannya, urus akar dosa itu. Kenapa? Karena dia belum akui Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya yang tiap hari bersifat permanen, yang mengingatkan dia akan perbuatan itu bahwa dia jatuh di dalam kesalahan, bukan hidup di dalam dosa. Kalau kita hanya urus itu, kepala kita sakit. Kalau hanya urus orang perbuatan-perbuatannya, sakit kepala. Tapi urus sampai pada akar, bahwa dia berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus akui Yesus sebagai Tuhan, karena yang mengubah dia bukan kita, yang mengubah dia adalah Yesus. Roh Kudus yang akan mengubah orang. Jadi kalau dia buat ini, jangan marah dia, kasihan dia. Yesus bilang apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat waktu dia ada di salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, padahal dia dibuat hutang. Kenapa? Karena bukan dirinya. Makanya di Efesus 6 bilang apa? Peperangan kita bukan melawan roh, darah dan daging, roh tidak. Jadi peperangan kita ini bukan lagi dengan daging ini, urus orang kelakuan. Tapi peperangan kita di balik kelakuan itu pada roh yang mengikat hidupnya. Maka dia harus bertobat secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselesaikan. Tapi kalau orang yang sudah
sifat kerendahan hati yang luar biasa, mampu menghapus luka yang dia alami. Selesai dia katakan ke dalam tangan, keserahkan nyawa. Artinya apa? Semua yang terjadi tanpa seizin dan sekontrol dia tidak akan pernah terlepas dan tidak akan pernah terjadi. Kolose 2 ayat 15, Yesus mencuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ibrani 2 ayat 14, Yesus menghancurkan kuasa maut. Artinya bahwa iblis sudah dihukum, kekuasaannya terbatas, akhirnya pasti binasa. Itu pasti. Jadi siapa mau ikut iblis, akhirnya pasti binasa. Jadi Roh Kudus menyadarkan dunia bahwa mengikut iblis, mengikut pihak yang sudah kalah. Kebenaran ini harus sampaikan. Kebenaran tentang Yesus mati, Yesus datang ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga dan nanti turun menjemput kita. Itu kebenaran yang harus dijelaskan. Kemudian penghakiman bahwa iblis sudah dikalahkan, Yesus menang, memegang kendali dan kontrol alam dunia. Manusia boleh bilang dia pegang kendali, kontrol. Makanya kontrol total dirancangkan oleh elit global. Tetapi yang kasih dia izinkan itu Tuhan. Kalau Tuhan saya izinkan, dia saya lakukan. Yesus kita kontrol seluruh alam semesta. Jadi mengikut iblis artinya mengikut yang sudah kalah. Kolose 2 ayat 15 bilang Kristus menang atas kuasa maut. Ibrani 2 ayat 14 menghancurkan kuasa maut. Wahyu 20 ayat 10, iblis akan dihukum kekal. Bukan kita, tapi yang mau ikut iblis itu dihukumnya kekal. Jadi jangan takut terhadap kuasa gelap. Ya. Jangan takut kalau tinggal sendiri di rumah. Datangi rumah kosong, jangan takut. Bukan berarti seperti kemarin khotbah Ibu Ati coba-coba Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada, ada Roh Kudus di hati. Ada Yesus yang selalu menemani kita. Di mana kita berada, dalam lembah kekelaman sekalipun ada Dia. Dalam jurang maut pun ada Yesus. Kalau kita ada di sana dan kita masih hidup, Yesus ada dekat kita. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Itu wilayah kekalahan kita. Iblis yang sudah kalah wilayahnya itu. Jadi jangan kompromi dengan perbuatan-perbuatan tercelanya. Hidup kita dalam kemenangan Kristus. Karena salib bukanlah kekalahan Kristus, tetapi penghakiman atas iblis dan kemenangan bagi manusia. Jadi Roh Kudus bekerja di dunia dengan 3 arah. Yang pertama apa? Membongkar dosa. Roh Kudus membongkar dosa. Yang kedua menyatakan kebenaran. Yang ketiga menunjukkan penghakiman. Jadi iblis sudah dikalahkan. Dan hari ini jika kita merasa ditegur oleh firman Tuhan, hari ini jika hati kita gelisah, kita sadar bahwa kita hidup di dalam dosa, itu bukan kebetulan. Itu Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang insafkan kita. Roh Kudus bekerja juga bukan hanya di orang yang belum percaya, tapi di kita karena Dia ada di dalam. Dia tegur kita, itu kesalahan, balik. Tapi kalau kita sudah tidak lagi respect, tidak lagi ada rasa, itu berarti pertobatan kita dipertanyakan. Benar-benar kita terima Dia sebagai Tuhan atau tidak? Kalau kita masih sensi dengan Roh Kudus, itu berarti kita sudah dimenangkan. Itu berarti status kita anak Tuhan. Itu berarti Yesus pasti jemput kita. Karena ada Roh Kudus yang kita rasanya sensi dengan Roh Kudus kalau Dia menegur kita. Tapi kalau ditegur sudah tidak ada rasa, mati rasa. Dia cuek, dibilang itu saja dilakukan. Dia malah membangkang, hidupnya tambah jahat. Dipertanyakan, dia harus kembali kepada pertobatan Yesus. Dia harus terima Yesus kembali. Dia harus dilayani lagi. Dia harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Supaya jiwanya dimenangkan, hidupnya dimenangkan. Jadi Roh Kudus sudah bekerja, sedang bekerja di dalam diri kita. Jangan keraskan hati, responi dengan
dosanya dilakukan tiap hari. Itu yang dibuat. Ditegur marah, ditegur tersinggung, lakukan hal yang sama, tidak berhenti. Bahkan dia semakin hilang dari Tuhan. Saya mau pergi ibadah, keluar langsung saya ada lagi. Ada di antara kita, tapi bukan kita. Yang ketiga ayat 12 sampai 13, Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yesus berkata, kamu belum dapat menanggungnya. Kata menanggung dia pakai kata bastazo, artinya memikul beban, mencerna sesuatu. Jadi murid-murid ini saya bisa pahami. Lagi ada dalam keadaan depresi, dari keadaan lagi kalut, duka, tiba-tiba dikasih ajaran bertubi-tubi, bingung mereka, bisa-bisa tinggalkan. Aduh, saya sanggup nih Tuhan, saya lebih baik seperti dulu, jalan ikan lebih enak, belajar ikan-ikan daripada manusia. Dan Yesus paham. Jadi kalau orang yang baru bertobat, dia ini bawa luka-luka lalu, masa lalu dia. Jangan langsung kita bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu, nanti kalau kamu begini, kamu kira-kira anak. Yesus saja sabar, dia tidak membebani mereka. Kenapa? Itu tugas Roh Kudus yang akan mengarahkan step by step. Jadi jangan kita seperti dukun Taurat, ahli-ahli Taurat, yang juga tidak pernah melakukan sesuatu firman Tuhan, yang hanya bisa hafal dari A sampai B, tapi tidak pernah ada di dalam firman. Waktu kita melayani seseorang, dia lagi bertumbuh. Itu artinya apa? Waktu disiram dia tumbuh, waktu tidak disiram dia layu. Jadi dia harus digenjot, dia harus dibuat respon kembali nantinya, supaya dia hidup lagi. Jadi waktu orang terima Yesus, Tuhan bilang apa? Bukan hanya jadikan, tapi sampai murid. Bukan hanya pergi, masalahnya bukan hanya pergi, tapi harus jadikan, membuat jadi seseorang sampai dia bertumbuh ke arah kasih karunia. Bukan hanya pergi bergerak bicara Yesus, bergerak ngomong Yesus, tapi buat orang yang kita ngomong Yesus, membuat dia jadi manusia hilang. Dia ada proses, dia tidak langsung instan. Murid-murid juga ada proses. Waktu mereka terima beban ini, lagi ada mikir Yesus pergi, dikasih lagi beban yang luar biasa. Lagi bengong, lagi lihat Yesus, tanda tak percaya, bisa-bisa semua hilang. Mereka lagi luka, harus belajar perlahan. Kenapa? Waktu ikut Tuhan, jangan lepas dari kasih karunia. Harus ada di komunitas yang benar, harus ada dalam persekutuan yang benar, supaya kehidupan kita menuju ke arah kasih karunia. Makanya orang-orang yang baru bertobat, jangan langsung disuruh melayani. Muncul kesombongannya, muncul egonya, muncul akar-akar masa lalu, sehingga membuat kehancuran di dalam gereja dan persekutuan. Kalau orang baru bertobat, biarkan dia dibina sampai dia bertumbuh menjadi dewasa, sampai dia menjadi dewasa dan dia siap ikut melayani. Jangan ada baru terima Yesus, yes, baru terima Yesus, langsung dikasih khotbah, baru terima Yesus. Dia akan muncul semua ego masa lalu. Bukan berarti dia belum bertobat. Terima Yesus, dia anak Allah, tapi masa lalu dia masih dia pikul semua, dan dia berjalan dengan masa. Dia harus dibinahi. Makanya Mbak Julianto bilang apa Tuhan ini harus paling banyak dikonseling. Kenapa? Karena berjalan dengan akar masa lalu. Makanya dia juga minta untuk dilayani, konseling secara pribadi, supaya apa? Akar-akar masa lalu itu dilepas. Akar dari mana? Dari orang tua salah asuh. Asuh kita tidak sesuai. Asuh pakai metode mereka, sehingga bukan pakai metode Allah. Sehingga akan muncul akar pahit dan luka-luka yang membuat sedikit tersinggung, sedikit marah dan lain sebagainya. Sehingga kata menanggung artinya memikul beban, mencerna sesuatu. Kondisi emosional murid-murid saat itu masih takut, masih sedih. Pemahaman mereka belum matang. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Waktu Yesus sampaikan itu, Roh Kudus sudah dicurahkan? Belum. Roh Kudus dicurahkan, baru mereka benar-benar mengalami radikalisme.
gelas susu, kita makan makanan keras. Makanya Roh Kudus tuntun step by step. Makanya ada yang namanya TK, PAUD, TK, SD. Saya langsung orang masuk SD atau langsung masuk SMA, ya kan? Karena pemahaman mereka masih belum bisa makanan keras. Roh Kudus adalah pembimbing aktif, dia juga pengarang dahsyat di dalam Alkitab kita yang kita baca. Yang kedua, Roh Kudus membuka mata rohani kita. Yang tadinya kita tidak bisa mengerti, murid-murid tidak mengerti. Waktu Yesus curahkan Roh Kudus, Petrus dengan luar biasanya dia melayani. Apakah Petrus belum pernah melayani? Sudah. Waktu kapan? Waktu Yesus ada. Dua-dua diutus waktu Yesus ada. Dua-dua dikasih pergi waktu Yesus ada. Untuk apa? Untuk melatih mereka, ketajaman mereka untuk percaya kepada kuasa. Waktu mereka diutus, apa yang mereka lakukan? Mereka bisa menyembuhkan? Bisa. Waktu dalam Markus 6 ayat 36 atau 38 itu mereka kaget waktu mereka dikasih kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan. Mereka kaget. Mereka dikasih itu kenapa? Mereka lagi dikasih kepercayaan untuk melakukan Tuhan. Dan mereka tidak mengerti menjadi mengerti yang ketika menyatakan seluruh kebenaran. Roh Kudus menyatakan seluruh kebenaran, tidak setengah-setengah. Yang keempat, menjaga kemurnian wahyu. Karena apa? Ia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu berbicara apa yang dia dengar dari anak, dan anak dengar dari Bapa, dan semuanya berorientasi kepada dirinya yang disampaikan kepada manusia. Seperti dengan malaikat-malaikat diutus menyatakan apa? Menyatakan kabar yang sudah ada. Firman yang benar-benar jelas disampaikan untuk mereka ingat firman itu. Roh Kudus tidak bikin lagi firman baru, tapi yang sudah ada, yang sudah pernah dinyatakan kebenarannya oleh Yesus Kristus. Karena sumber kebenaran Bapa dinyatakan oleh Yesus Kristus dan menyampaikan dengan Roh Kudus. Makanya tiga itu punya harmonisasi yang luar biasa. Roh Kudus memuliakan Kristus dan menyatakan kebenaran ilahi dalam Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Yang terakhir. Ayat 14 kata, Ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Kata memuliakan dia pakai kata doxasei. Artinya menyatakan kemuliaan. Menyatakan siapa sebenarnya Yesus. Membuat orang melihat, menilai keagungan Kristus. Itu Roh Kudus. Jadi dia yang meningkatkan, dia yang menjelaskan siapa Yesus. Makanya waktu Petrus katakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan Yesus bilang apa itu? Bukan dari dirinya, tapi dari Bapa. Jadi ketika kita menyatakan tentang Yesus kepada orang lain, itu Roh Kudus yang berbicara. Itu Roh Kudus yang menyatakan kemuliaan itu. Dia meningkatkan keagungan Kristus. Roh Kudus tidak menambah kemuliaan Yesus, tetapi membuka mata manusia untuk melihat kemuliaannya. Sehingga prinsip yang paling penting, Roh Kudus selalu bersifat atau berpusat pada Kristus. Karena tema unggul dari seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus Kristus. Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak meninggikan manusia dalam pembicaraannya. Jadi ketika ada orang yang selalu tinggi meninggikan diri, saya lagi, saya bisa, saya oke. Berdoa sih berdoa, tapi ambil alih apa yang Tuhan sudah bilang dia lakukan. Itu bukan dari Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang bukan dari Roh Kudus, dia berdoa kelihatan rohani, doa sebelum segala sesuatu doa dulu. Tapi waktu dalam perjalanan dia langsung ambil jalan keluar. Cari kolega, cari sana, cari sini. Kenapa? Karena takut jangan-jangan Yesus terlambat untuk datang. Kalau itu dari Roh Kudus, biarkan Yesus yang bekerja. Bagian kita adalah berdiam diri, bagian Tuhan bertindak. Tapi kita balikan. Bagian kita bertindak, bagian Yesus berdiam diri. Roh Kudus menuntun orang mengenal Yesus. Roh Kudus membuat orang mengasihi Yesus. Roh Kudus mendorong ketaatan kepada
lihat ke sana. Beda dengan kita anak, kalau kasih lampu selalu dia pakai begini. Sehingga kalau saya lihat yang lain, tapi lihatnya keren nih, dia selalu pakai lampu begini. Jadi lampu sorot adalah lihat ke sana, ke orang yang dia mondaki, dia mau sorot kemana, bukan pada diri. Jadi Roh Kudus juga sorotnya kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Sehingga bagaimana cara Roh Kudus memuliakan Yesus? Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padamu. Jadi Roh Kudus menyampaikan ajaran Yesus Kristus. Roh Kudus mengingatkan firman. Roh Kudus membuka makna salib dan kebangkitan. Jadi setiap pekerjaan Roh Kudus selalu selaras dengan firman Tuhan, selalu meninggikan firman. Tidak ada injil-injil yang lain di luar dari firman Tuhan. Injil pribadi saya ada, hanya Injil berdasarkan. Jadi kalau kita sampaikan firman Tuhan tidak berdasarkan firman Tuhan, itu kita pakai injil-injil pribadi kita, itu tak ada Roh Kudus. Itu dari keinginan pribadi. Sehingga Roh Kudus itu selalu bersaksi tentang Yesus. Tidak ada yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Lukas 24 ayat 32, hati bertobat saat firman dijelaskan. Jadi hari ini waktu firman dijelaskan, hati kita bertobat-tobat, itu berarti kita tanda-tandanya yang paling luar biasa, kita lagi dijamin oleh Roh Kudus. Tapi kalau hati kita lagi gelisah karena sudah harus pulang, itu berarti tanda-tandanya kita lagi diamin Roh Kudus. Kita tidak biarkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu paling suka bicara tentang Yesus. Kalau orang-orang yang lain bisa waktu lama-lama, tapi waktu dengar firman itu bisa luar biasa. Sehingga ukur setiap pengalaman rohani kita. Apakah kita masih semakin dekat dengan Tuhan waktu kita dengar firman Tuhan, atau kita merasa firman Tuhan mengancam diri saya, membuat saya jadi bisa tidur. Jangan cari pengalaman di tempat lain, cari Yesus, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Cari pekerjaan, tanya Yesus dulu. Yesus belum jawab, jangan lakukan. Cari pasangan hidup, jangan langsung cari, berdoa dulu, tanya Yesus. Pergumulan apapun, bicara kepada Yesus. Dia ada di hati kita, dia dengar, dia tahu apa yang kita lakukan, dia tahu apa yang kita mau. Karena ketika pribadi Yesus disingkapkan dalam firman Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Dalam Roh Kudus menyatakan dari Kristus, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu merupakan sumber wahyu, sumber kebenaran. Ia menyampaikan apa yang berasal dari Kristus. Di luar Kristus itu bukan Roh Kudus. Sehingga jangan mudah percaya semua pengalaman rohani. Saya pergi ke sini, saya lihat Yesus di sini, saya mimpi Yesus begini. Jangan percaya, mudah percaya. Semua pengalaman rohani harus uji. Standar akurat kita adalah firman Tuhan. Semuanya harus diuji di firman. Bangun hidup rohani yang berakar pada Alkitab, pada firman Tuhan. Jangan pada buku-buku zaman orang lain. Jangan hanya pada TikTok yang orang katakan motivasi-motivasi yang bukan berasal dari firman Tuhan. Semua harus berorientasi kepada firman Tuhan. Sehingga di mana Roh Allah bekerja, disitulah Kristus dinyatakan dengan benar, bukan terjadi dari sana. Sehingga di dalam ayat yang ke-15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ayat ini menunjukkan satu kesatuan Tritunggal yang luar biasa. Bapa, Anak, Roh Kudus, kita. Jadi Bapa adalah sumber kebenaran, Anak itu menerima dan menyatakan, Roh Kudus menyampaikan kepada kita. Dari menyatakan kebenaran itu Yesus, lalu menyampaikan. Makanya Roh Kudus sudah ada di sini, bicara kemana lagi. Mau tanya apa saja bicara ke sini, karena itu dengar dari Anak dan Bapa. Dia bukan Yesus, dia Tuhan. Dia bukan Roh Kudus, bukan Yesus, dia Tuhan pribadi. Sehingga ini memberikan jaminan bahwa kebenaran yang kita terima murni dari Allah. Kenapa? Karena Trinitas, Tritunggal bekerja di dalam. Yesus setara dengan Bapa. Roh Kudus memiliki otoritas ilahi, bukan sekedar kuasa, tetapi dia pribadi Allah. Dan wahyu Alkitab yang dapat kita terima ini semua berasal dari Allah.
Percaya penuh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan ragu terhadap Injil. Hidup dalam keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, firman itu akan membuat kita mengenal Dia lebih dalam. Jangan cari alternatif di luar sebelum Roh Kudus bicara di dalam. Bagaimana cara menghidupkan Roh Kudus? Baca firman, berdoa, cari Tuhan, menyembah Dia, bersaksi tentang Dia. Kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan menghidupi Roh Kudus. Kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dari ayat 4 sampai 15 kita belajar bahwa Roh Kudus memuliakan Yesus. Fokus hidup kita harus Kristus. Roh Kudus menyampaikan kebenaran dari Kristus. Sehingga firman Tuhan standar utamanya adalah Allah. Jadi Roh Kudus bekerja dalam kesatuan Tritunggal. Jika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita semakin mengenal Yesus. Kita semakin mengasihi Dia. Kita semakin taat kepada Yesus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup, bukan kita semakin marah, semakin jengkel, semakin tidak suka ibadah, semakin bergerutu, semakin mengkritik, semakin dan lain-lainnya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada. Karena Roh Kudus itu dia membuat kita taat, tunduk. Lakukan saja mau apa dan tidaknya, lakukan saja kalau itu tetap benar. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menggambarkan rantai kepemilikan yang luar biasa bahwa kita sah menjadi anak. Kita adalah memiliki keabsahan yang sempurna. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus dinyatakan di dalam diri kita lewat pertumbuhan rohani yang terus kita bangun dengan membaca firman Tuhan. Jadi kesimpulan dari semua ini, kita tidak menyembah tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sedang lebih dekat pada Yesus, dan melalui Yesus kita akan datang kepada Bapa. Jadi biarkanlah kita mendengarkan Roh Kudus berbicara. Karena waktu kita terbiasa dengan mendengarkan Roh Kudus, maka kita akan dekat dengan Allah. Walaupun kita tidak secara fisik melihat. Dan dari Yohanes 16 ayat 7 sampai 15 kita belajar, kita tidak pernah ditinggalkan sedetik pun oleh Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan tinggalkan saya, itu ironis karena Dia sudah ada di hati kita waktu kita dengan Dia. Roh Kudus lebih dekat dari secara fisik, roh bukan secara fisik. Roh Kudus menyadarkan dunia, tanpa Dia tidak ada pertobatan. Kehidupan baru dimulai dari Roh Kudus. Awalnya kita dilahirkan kembali, yang lahirkan kita Roh. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan di dunia. Jadi jangan disegerakan Roh Kudus. Roh Kudus lah yang menuntun kita dalam kebenaran, dan Roh Kudus selalu memuliakan kita. Jadi kalau kita memuliakan diri sendiri, kita menganggap diri kita paling benar, kita selalu berkata kita lebih dari orang lain, kita mengatakan kita bisa, itu bukan Roh Kudus di dalam kita. Jadi biarkanlah Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus mengutuk pintu kita. Karena hidup kita harus pekat terhadap Roh Kudus. Jangan hanya tahu firman, tapi biarkan Roh Kudus menjelaskan seluruhnya bagi kita. Biarkan Roh Kudus menjelaskan. Tidak mengerti, ada Roh Kudus ya. Biarkan Dia jelaskan apa yang tidak kita mengerti. Dia akan jelaskan bagi kita. Baca firman Tuhan, tidak mengerti, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan, akan membuka rahasia-rahasia terselubung yang tidak kita pahami. Dia akan buka mata rohani kita untuk memahaminya. Ketika kita tidak mengerti dengan jalan hidup kita, ada Roh Kudus yang selalu menyadarkan, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Jangan sepelekan Roh Kudus di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Biarkan kasih makan Roh Kudus itu tiap hari dengan baca firman Tuhan tiap hari, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bukan membawa kita untuk